Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyid, NIM 43020190039. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah. Manajemen memiliki arti membimbing, mengurus, menangani, mengendalikan. Lebih spesifiknya, manage adalah memperlakukan dengan seksama. Adapun pelatihan berasal dari kata latih, sedangkan bahasa Inggrisnya training. Menurut William Gisgood adalah suatu kegiatan dan staf yang tujuannya untuk mengembangkan sumber daya insani supaya memperoleh efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar. Sedangkan dakwah memiliki definisi memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk untuk menyuruh menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dengan ini, manajemen pelatihan dakwah dapat kita artikan sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan guna untuk memperbaiki sumber daya organisasi yang melaksanakan program-program yang berhubungan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan memperbaiki keterampilan dalam upaya mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita sebagai manusia harus memiliki wawasan tentang manajemen yang akan diuji cobakan dalam kerangka kerja uji pelatihan dakwah, karena memiliki hubungan erat tentang kepemimpinan, sumber daya manusia, psikologi pelajar, dan masih banyak yang lainnya. Saya akan meringkas pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelatihan dakwah sebagai kegiatan dakwah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan keterampilan, skill, dan kemampuan peserta mengenai dakwah. Beberapa persiapan yang harus dilakukan yaitu tahapan pelaksanaan pelatihan dakwah, pemantapan pembelajaran, materi dakwah, kriteria pelatihan dakwah, calon peserta pelatihan dakwah, metode-metode dakwah, dan terakhir media dakwah. Ketika melakukan dakwah, yaitu susunan acara dengan menggunakan metode pembukaan, isi, penutup. Mempersiapkan materi yang akan didakwakan membutuhkan waktu yang tepat. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan si mat'u. Selanjutnya, pertemuan pelatihan dengan penyelenggara harus dilakukan secara terus-menerus agar mengetahui perkembangan peserta pelatihan dakwah. Evaluasi harus sering dilakukan agar mendapatkan timbul kesan pada peserta pelatihan dakwah. Dan setiap peserta pelatihan dakwah juga harus dilibatkan dalam tugas-tugas untuk kepentingan pelatih dan kelompok diskusi. Banyak fasilitator yang cocok untuk memilih metode pelatihan dakwah untuk suatu pembahasan tertentu seperti metode pemasaran, metode diskusi, metode curah pendapat, metode penguasaan, metode kerja kelompok, metode simulasi, dan forum. Dengan adanya metode tersebut, membuat peserta pelatihan dakwah dapat mengembangkan keminatannya dalam dunia dakwah, dari struktur, organisasi, acara dakwah, dan semua hal yang bersangkutan dengan dakwah. Ditambah dengan media yang pemilihan yang bersangkutan dengan informasi tentang isu-isu, masalah-masalah, dan kebutuhan dakwah, menentukan media yang dipilih dan diuji di lapangan. Selanjutnya, aktualisasi pelatihan dakwah. Proses pembelajaran dalam pelatihan dakwah diawali dengan penjelasan programnya, dilanjutkan dengan materi yang diutamakan secara berjenjang, dan dilanjutkan dengan spesifik. Memantapkan persiapan pelatihan membantu dalam melancarkan pelaksanaan kegiatan dakwah, sehingga kegiatan dakwah dapat terrealisasi tanpa adanya gangguan kegiatan yang lain. Juga mengimpro materi yang diberikan oleh pelatih dan disatukan dengan bekal ilmu yang dimiliki oleh pribadi masing-masing. Pelatih harus sering memberikan stimulus kepada peserta agar ada kolaborasi dengan karakter, teori, pendapat, dan pengalaman pemahaman materi yang dimiliki setiap karakter masing-masing.
Selanjutnya materi tentang pengorganisasian. Organisasi adalah prosesnya suatu kelompok atau orang-orang yang memiliki tugas, tanggung jawab, atau wewenang sehingga terciptanya organisasi yang digerakkan sebagai satu kesatuan atau wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam organisasi, menyebarkan tentang informasi, melahirkan ide-ide, dan penyelesaian masalah, membantu terciptanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama. Dengan adanya organisasi, tersusunlah panitia. Di dalam struktur panitia harus menempatkan posisi organisasi yang sesuai dengan keahlian-keahlian dan kemampuan masing-masing individu di dalam bidangnya, sehingga tugas yang dibagikan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat minimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan atau agar organisasi dapat berjalan dengan baik dalam mencapai visi misi yang telah ditentukan. Tujuan organisasi sendiri juga untuk memperkuat suatu organisasi hingga cita-citanya terwujud. Dengan adanya organisasi, suatu permasalahan, konflik akan terselesaikan dengan ide-ide yang dimusyawarahkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.